Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah memasuki bab 4, yakni menyambut usia balik. Dalam isi pembelajaran bab 4, yang pertama yakni arti balik menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Yang ketiga, larangan bagi orang yang berhadas besar. Dan yang keempat, kewajiban setelah usia balik. Nah, arti balik menurut istilah yakni kedewasaan bagi seorang muslim atau orang yang beragama Islam. Dan arti balik menurut bahasa yakni sampai. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, yang pertama yakni mimpi basah. Keluarnya suatu cairan dari kemaluan ketika sedang bermimpi. Cairan tersebut berwarna putih kental, disebut sperma atau mani. Dan yang kedua, haid atau menstruasi. Haid adalah keluarnya darah dari kelamin wanita dalam keadaan sehat atau tidak sakit. Dan yang ketiga, berusia 15 tahun. Sempurna berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Bagaimana sih ciri-cirinya air mani atau sperma itu? Nah, ciri-ciri yang pertama yakni berwarna putih dan agak kental. Dan yang kedua, memiliki bau seperti daun pandan. Darah haid atau menstruasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keluar pada saat yang tertentu. Dan yang kedua, darah haid itu bertekstur agak kental, terkadang juga menggumpal. Dan yang ketiga, biasanya haid itu disertai rasa nyeri perut, pinggang, atau lemas. Dan yang keempat, berlangsung paling cepat itu 1 hari 1 malam. Dan yang kelima, paling lama mengalami haid atau menstruasi itu 15 hari 15 malam. Dan biasanya haid itu berlangsung selama 6 sampai dengan 7 hari. Dan yang terakhir, mulai keluar darah haid atau menstruasi itu saat usia 9 tahun. Ingatkah kalian macam-macam hadas? Orang yang mengalami mimpi basah, keluar air mani atau sperma, dan wanita yang keluar darah haid termasuk orang yang berhadas besar. Hadas dibagi menjadi 2, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti contoh buang air kecil. Contoh dari hadas besar yakni keluar air mani. Dan contoh dari hadas kecil yakni buang air besar. Contoh yang kedua dari hadas besar yakni haid atau menstruasi. Contoh yang ketiga yakni kentut, dan contoh dari hadas besar yang ketiga yakni bersetubuh. Contoh dari hadas kecil yang keempat yakni tidur nyenyak, dan contoh dari hadas besar yang keempat yakni nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Contoh dari hadas kecil yang keempat yakni hilang akal, dan contoh yang terakhir dari hadas besar yakni wiladah atau proses melahirkan bayi. Dan contoh yang terakhir dari hadas kecil yakni menyentuh kemaluan dengan tangan. Tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Bagaimana sih caranya kita bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar? Kalau kita berhadas kecil, kita cukup dengan wudu. Kalau kita berhadas besar, maka kita harus mandi wajib. Tata cara mandi wajib. Niat. Berikut bunyi niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Meratakan air ke seluruh tubuh. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Pertama, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Berdiam diri di masjid, tawaf mengelilingi Ka'bah, sholat sujud tilawah, sujud syukur.
Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan atau sifat makhluk hidup. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki yang pertama yakni tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, suara terdengar berat dan besar. Yang keempat, tumbuh rambut kelamin dan ketiak. Yang kelima, badan terlihat lebih kekar dan berotot. Yang keenam, gerak menjadi lebih aktif. Dan yang ketujuh, masuk makan, nafsu makan meningkat. Dan yang kedelapan, makan lebih banyak. Tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan yang pertama yakni pinggul dan payudara yang mulai membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada kelamin dan ketiak. Yang ketiga, kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Yang keempat, mengalami menstruasi atau haid. Yang kelima, pertumbuhan badan lebih cepat. Yang keenam, gerak lebih aktif. Ketujuh, nafsu makan meningkat. Kedelapan, makan lebih banyak. Yang kesembilan, suara menjadi lebih merdu. Perubahan fisik dan mental pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron. Apa sih hormon testosteron itu? Yaitu berfungsi membuat laki-laki tumbuh dewasa, kuat, dan subur. Perubahan mentalnya pertama cenderung bersikap cuek, yang kedua bersikap tenang, yang ketiga rasional, yang keempat bila mengalami masalah ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Ketika ada teman mengejek rambutnya yang baru dipotong, ia tidak terlalu memikirkan dan tetap melanjutkan aktivitasnya. Saat listrik padam di kelas, ia tidak panik, tetapi tetap duduk tenang sambil menunggu guru memberi arahan. Ketika ingin membeli mainan baru, ia membandingkan harga di beberapa toko dulu, lalu memilih yang lebih murah namun tetap bagus. Dan yang terakhir, ketika sepedanya bocor, ia tidak marah-marah, tetapi langsung mendorongnya ke tukang tambal ban untuk diperbaiki. Perubahan fisik dan mental perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron, yakni hormon estrogen membuat perempuan tumbuh dewasa dan progesteron hormon yang membantu menjaga siklus menstruasi dan mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Kewajiban setelah usia balik yakni sholat fardu, menutup aurat, dan mencari ilmu. Selesai sudah materi bab 4 menyambut usia balik. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.